Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Basuki. Kenapa dia tali dari alat packing Cyclops? Kalau ini Signot. Ini tipenya, ini mereknya Signot. Signot, tapi ya hampir mirip. Signot tipe BXT2. Nah, ini nunggu spare part ini, gigi ininya aus atau udah licin. Nah, ini sekarang saya mau menjelaskan kenapa si tali itu nggak nempel di sini. Ini kondisi awal, ini posisinya renggang ya, begini ya, renggang. Nah, terus dicek dulu, dicek giginya masih kasar enggak. Nah, ini kan giginya kan masih kasar tuh. Nah, walaupun ada yang rompel di bawah, tapi atas masih bagus gitu. Nah, terus si baut ini baut, biasanya ini baut ini suka hilang nih. Baut untuk pemegang pisau. Baut untuk pemegang pisau ini suka hilang. Nah, diganti baut biasa. Nah, baut biasa itu tembus ke dalam sini, ngeganjel ke sini nih, nahan dia nih. Coba kita lihat. Ini posisinya. Nah, dia biasanya dia tembus. Tembus nahan ini keras. Keras sehingga si per ini as tengahnya tuh patah, atau yang di sini nih, pen yang di sini yang pemegang per ini nih pennya patah, bisa jadi satu ya. Ini posisinya nih. Nah, ini kondisi awal harus begini. Dia kan buat lewat tali di sini kan, tali itunya, stripping bandnya. Nah, terus yang kedua sini kita lihat. Nah, posisi ini berfungsi kan, ini nanti buat ngerilis di saat dia track gitu, ini rilis. Lihat nih posisi ini dia berhentinya harus ada di garis ini nih. Nggak harus sih, cuman kalau ini dalam kondisi normal, ini udah tadinya kabelnya banyak yang putus, jadi saya ikutin PCB-nya di mana nih, ini udah saya solder gitu. Ini harusnya ada tutupnya, dia warna hitam gitu. Ini udah repairan ini. Nah, ini harusnya dia kalau dia muter, dia udah ada pembacaannya di sini dari PCB ini, ngirim sinyal ke kontrol yang di sini itu. Nah, dia berhentinya pasti harusnya di sini, berhentinya di ini nih, udah ada tandanya ini nih. Nah, berhentinya harusnya di sini dia berhentinya. Nah, ini posisi awal begini, makanya kenapa dia si handle ini kadang suka apa sih namanya, nggak bisa dipencet keras. Dia posisinya itu lagi keganjel kan, kalau ini kan lagi kosong. Nah, posisi ntar kalau dia ini muter nih, ini muter nih, ini muter, dia muter ke sini nih, ke sini muter. Setelah narik dia muter, lihat ya, muter gitu, terus kena pelor yang di bawah. Nah, gitu kan, kena pelor yang di ini, bukan pelor apa sih, kayak pen itu. Makanya ini masangnya juga jangan salah, dia harusnya masuknya dari samping, bukan dari bawah begini, nggak bakal masuk. Dia dari samping dan dia ngikut sama atas ini. Nah, dia muter cerak. Nah, kayak gitu tuh. Nah, tuh itu kan naik dia. Nah, kalau dia posisinya pas berhenti di sini nih, dia kan keganjel tuh sama yang tadi itu, keganjel. Dia berhenti di sini misalnya, berhenti di sini, ini tuh nyangkut, nggak bisa. Jangan dipaksain. Kalau dipaksain nanti yang kalah itu handle-nya patah atau gigi ininya nih habis. Nah, ini juga udah repairan saya nih, udah saya saya gerinda. Ini tadinya rontok nih giginya nih, dua. Nah, itu ini kalau lagi nyangkut begini, kita kalau ini posisinya lagi kepasang gini, cover lagi kepasang gini kan, cover lagi kepasang, kita nggak usah buka-buka ini, muterin ini, nggak usah. Di sini udah disediain, di sini kan ada apa namanya sih, ini nih baut L, ini tembus ke sini nih, ada lubang udah disediakan. Lubangnya itu disediain
untuk merilis jika dia nyangkut tuh seperti itu tuh. Nah ini bisa diputar di sini. Kalau kaper jadi dimasukin, dirasain nih, diputar ke kanan gitu ya. Ini putar ke kanan, diputar. Nah terserah berapa putaran sambil ini dipencet-pencet. Oh udah nih, udah rilis gitu. Gak apa-apa dia mulai dari posisi awal sini atau bukan juga nggak apa-apa. Penting itu udah rilis, baru bisa diputar. Nah ada kemungkinan terjadinya si ini udah nggak bener pembacaan putaran itu, encoder udah nggak bener sehingga dia nggak berhenti di posisi semula. Yang kedua itu dari sistem elektrikalnya ya. Yang kedua itu dari sistem ini di sini ada bearing runway atau satu jalur. Dia kayak gear sepeda yang belakang. Jadi dia kalau maju ke depan nyangkut, tapi kalau dimundurin dia ngelos. Nah gitu bebas. Tapi itu modelnya bearing di sini. Bearingnya dia satu arah. Jadi kalau ke sana nyangkut, kalau ke sini los. Nah yang bearing depannya sama. Dia kalau ke sana los, kalau ke sini nyangkut. Jadi pas pertama dia dipencet, misalnya kalau mode manual, set dia kan buat narik itu yang muter yang ini, gear depan ini ke sana, ada ini gear ke sana, ini muterin buat narik tali, set begitu tali udah ketarik, udah pressure atau tension atau kekuatan tarikannya sudah sesuai settingan, dia berhenti, nggak narik lagi, baru dipencet tombol yang ini kan. Nah tombol ini tuh saat putaran pertama dia kan dia muter kena ini srek gitu kan, cek terus. Nah ini jalan itu ini udah nggak bisa ini nggak narik kan, karena kalau kesini dia bebas. Nah kalau yang ini dia ngerakin ini. Nah, ini bisa. Ini kalau pas ke sana dia bebas, ini ke kanan malah narik. Nah kita lihat di sini, ini harusnya gerak tuh, ngegesek tuh, maju mundur. Dia turun dan ini gesek. Jadi si tali itu digesek di sini. Itu digesek. Nah, saat ini muter sudah sampai settingan timing kan, di situ ada settingan 1 2 3 itu untuk ke lengketan itunya, kelengketan apa sih namanya? Talinya itu. Nah dia ntar udah sesuai settingan, dia berhenti. Nah berhenti baru kan nunggu ada suara tit, baru ini dirilis. Nah gitu. Nah makanya nih si apa nih masang ini jangan kebalik nih, masang ini jangan kebalik nih pelornya. Ini masangnya itu dari samping. Ini pennya kan ini dilepas nih, ini snap ring ini dilepas. Terus baut yang ini dulu, yang bawah 2 itu dilepas. Ini cara ngelepasnya itu nanti casing ini dibelah dulu nih, dibuka dulu, bautnya dilepas. Udah dibuka kanan kiri, tinggal mesin. Nanti di sini ada baut 2 tuh di bawah. Di sini nih. Di sini 1, nanti di sana ada 1. Nah, itu dilepas. Baut ini bisa ditarik, mesin ini bisa ditarik keluar. Baru ini dibuka, snap ring dibuka, ini diperiksa, ini jangan-jangan Pak Basuki ini salah masang. Kalau Pak Basuki ini salah masang di sini, dia posisinya ini ngeganjal terus, gini terus, karena si pennya ini ngeganjal terus. Pak Basuki salah masang mungkinan. Jadi ini nih posisinya adanya di bawah terus nih. Dia harusnya nggak di bawah, dia harusnya di atas. Kalau posisi ini lagi harusnya begini, begitu rilis. Kayak gitu diperiksa dulu Pak Basuki, ntar besok dicek lagi dari mulai depan, dari belakang. Nanti kalau ada bingungan atau pertanyaan, nanti Pak Basuki bisa telepon lagi ke saya, nggak apa-apa, video call. Ini bisa dites gini Pak Basuki nih. Tuh pelornya harus naik ke atas. Jangan ini di bawah masangnya, dia nggak bakal bisa rilis, nggak bakal bisa buka gitu. Nah kalau udah itu semua masih tetap nggak lengket, di dalam masih ada ini nih, di dalam itu dia di sini ini kan saat pas muter kan dia ada yang digerakin tuh di dalam ya. Aduh nggak kelihatan.
sih dia posisinya mana ya. Tunggu, ini kan gini. Nah, ini kan ada yang digerakin nih di dalam nih, maju mundur dia kayak piston gitu. Tuh itu tuh, nah itu maju mundur tuh di dalam. Mana ya, nggak kelihatan di dalamnya. Pokoknya di dalam tuh kayak piston, ntar coba aja dijajal nih di dalam. Itu kayak piston gitu modelnya, dia ngerakin maju mundurnya sih ini. Nah ntar Pak Besuki tes dulu bener kayak begini nggak. Kalau nggak bener kayak gini, takutnya as di tengah tuh patah, as yang di tengah sini nih. Tapi kalau as yang di tengah sini patah mah dia biasanya nggak bisa kayak begini. Ini kalau bearing yang pistonnya ini rusak bearingnya, dia muternya ininya kagak muter sampai mana, ini sambil dirasain, dipegang kayak gini, ditahan dari pakai tangan kiri. Nah terus ini sambil diputer gitu, dia kerasa dia kalau emang itu mah maju mundur. Tapi kalau itu cuman gerak gini-gini doang, padahal mah kagak maju mundur. Kalau yang maju mundur gini tuh kerasa dia ngedorong. Dicek dulu, ntar besok kalau emang masih ada kesulitan nggak apa-apa, nanti telepon saya lagi.